Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu pola penyajian iklan, struktur iklan, kaidah kebahasaan iklan dan menulis iklan. Pembahasan yang pertama, pola penyajian iklan. Bentuk-bentuk iklan yang beragam tentu memiliki karakteristik masing-masing dalam pola penyajiannya. Jenis-jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama, iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak, seperti koran, majalah, dan tabloid. Iklan jenis ini mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, dan gambar. Iklan media cetak dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, iklan baris, yaitu iklan yang ditulis dengan mengandalkan kata-kata yang ditulis singkat dan terdiri atas beberapa baris dalam sebuah kolom. Melalui iklan baris ini, kamu dapat menawarkan rumah, tanah, sepeda motor, mobil, atau jasa. Iklan baris ditulis secara singkat dengan singkatan yang biasa digunakan. Hal itu dilakukan karena pembayaran pemasangan iklan baris bergantung pada jumlah baris. Yang kedua, iklan kolom, yaitu iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Bentuk iklan kolom cenderung besar, menggunakan teks, menyertakan gambar, dan ilustrasi menarik. Yang ketiga, iklan advertorial, yaitu jenis iklan yang dikemas seperti berita. Pada iklan tersebut, dijelaskan deskripsi secara detail tentang produk yang diiklankan. Yang keempat, iklan display, yaitu jenis iklan yang bentuknya lebih besar dari iklan kolom. Ditampilkan pula gambar dan tulisan yang lebih besar. Selain iklan media cetak, ada iklan elektronik, yaitu iklan yang dipublikasikan dalam media elektronik. Di antaranya, yang pertama iklan radio, dipublikasikan melalui radio berupa kombinasi suara dan efek suara. Yang kedua, iklan televisi, dipublikasikan melalui televisi berupa kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Ketiga, iklan film, dipublikasikan pada saat sebelum film utama diputar. Iklan ini biasanya tersaji dalam judul film. Selanjutnya, jenis iklan berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, diantaranya iklan pengumuman atau pemberitahuan, yaitu iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal, misalnya iklan duka cita, seperti contoh berikut. Kemudian ada iklan penawaran atau niaga, yaitu iklan yang dibuat untuk mempengaruhi masyarakat agar tertarik untuk membeli suatu produk, baik barang maupun jasa yang diiklankan. Contoh iklan produk niaga yaitu iklan tentang produk minuman, iklan produk makanan instan, sewa mobil, iklan jasa penerjemah, iklan jasa desain arsitektur, dan sebagainya. Dan iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya larangan menggunakan narkoba
larangan merokok di tempat umum, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya, struktur iklan, yaitu aturan penulisan untuk menyusun sebuah teks. Struktur iklan yang pertama, judul iklan atau disebut kepala tulisan atau headline. Yang kedua, ada subjudul atau subheadline, dan amplifikasi atau perluasan dan penjelasan tentang produk. Silakan kalian perhatikan struktur pada iklan berikut ini. Dalam iklan lowongan kerja, struktur yang pertama, judul, biasanya terletak di bagian paling atas dari teks iklan. Adapun iklan yang tidak mencantumkan judul di bagian atas atau tidak menuliskan judulnya, pada struktur teks lowongan kerja ini bisa kalian lihat bahwa judulnya adalah lowongan dan penulisan tentang PT Brainware Media, yaitu instansi yang membutuhkan orang pelamar pekerjaan. Struktur yang kedua, ada subjudul. Di sini digunakan untuk memberikan informasi yang sangat penting kepada calon konsumen atau calon pelamar pekerjaan. Jadi di sini dalam lowongan pekerjaan ini diberitahukan syarat-syarat penting yang dapat menjadi acuan pelamar pekerjaan untuk memberikan berkas kepada instansi tersebut. Dan struktur yang ketiga, amplifikasi, di sini berisi deskripsi produk yang diiklankan, seperti spesifikasi, cara mendapatkan produk yang diiklankan, bisa juga diberi tulisan alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Jadi sesuai dalam iklan lamaran ini, dituliskan alamat serta nomor telepon yang dapat dihubungi oleh pelamar pekerja. Selanjutnya, kaidah kebahasaan iklan. Yang pertama, menggunakan slogan, yaitu kalimat-kalimat atau perkataan yang sifatnya mudah diingat atau mudah dihafal, menarik perhatian dan mencolok dalam penyampaian iklan yang dipromosikan. Di sini saya beri contoh pada iklan KFC. Slogan yang digunakan dalam iklan KFC yaitu jagonya ayam. Kaidah yang kedua, kalimat persuasif, yaitu sebuah kalimat yang mempunyai tujuan utama agar bisa membujuk serta meyakinkan para konsumen agar mau menerima dan menjalankan ide dari pengiklan. Seperti contoh pada iklan sampo Clear. Kalimat persuasif yang digunakan dalam iklan Clear di sini adalah perlindungan terus-menerus, ketombe tidak balik lagi. Dan yang ketiga, menggunakan subjek orang pertama. Biasanya digunakan di dalam teks iklan, yaitu subjek orang pertama tunggal atau jamak. Contohnya kami, saya, dan aku untuk mengganti instansi atau pihak yang memasang iklan. Seperti contoh pada iklan Toyota termurah. Di sini subjek orang pertama dalam iklan mobil yaitu kami. Pembahasan yang terakhir yaitu menulis iklan. Yang akan diperhatikan yaitu langkah-langkah penulisan dalam menulis iklan. Yang pertama, mendeskripsikan objek teks iklan. Yang kedua, menentukan media dan bentuk pemasangan teks iklan. 3. Mencatat isi pesan yang ingin disampaikan. 4. Menentukan judul teks iklan. 5. Menyusun kerangka teks iklan dan membaca serta meneliti kembali teks iklan. Dan yang terakhir adalah penyuntingan iklan, yaitu kegiatan memperbaiki teks sebelum dipublikasikan agar dapat menghasilkan sebuah teks yang baik dan menarik. Di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan. Yang pertama, redaksional, berkaitan dengan kebahasaan.
yaitu ejaan, diksi, dan kalimat. Kemudian yang kedua, substansial, berkaitan dengan isi dan data. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.